Secara umum, ada beberapa cara untuk metode membagi luas tanah. Yang pertama yaitu metode membagi luas tanah menjadi beberapa segitiga. Pada metode ini dibentuk luas tanah dibagi menjadi beberapa segitiga. Luas tanah dihitung dari tiap-tiap segitiga, kemudian luas tanah dijumlahkan. Cara ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan luas, sehingga luas tanah total dapat dihitung. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Bentuk luas tanah yang dibagi menjadi 3, yaitu seperti gambar segitiga berikut, di mana S adalah setengah keliling, segitiga ke L, A1 adalah luas tanah ke L, dan AT adalah luas tanah total. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode koordinat. Metode koordinat adalah metode yang digunakan untuk mencari atau menghitung luas tanah berdasarkan koordinat batas ukur tanahnya. Jika koordinat belum diketahui nilai koordinat, maka nilai koordinat titik harus dihitung terlebih dahulu, di mana I adalah titik GI dan N adalah jumlah titik batas tanah. Dengan memasukkan nilai-nilai koordinat ke dalam persamaan tersebut, maka luas tanah dapat dihitung. Pemetaan adalah proses atau kegiatan untuk menciptakan representasi visual dari suatu area atau wilayah tertentu. Representasi ini biasanya dalam bentuk peta yang berisi informasi tentang lokasi, ukuran, bentuk, dan atribut geografis dari objek-objek di dalam area tersebut. Pemetaan bertujuan untuk menyajikan informasi spasial dengan cara mudah dipahami dan digunakan oleh orang-orang, yaitu metode pemetaan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pemetaan, tergantung pada skala, tujuan, dan tingkat detail yang diinginkan. Yang pertama, pemetaan manual. Melibatkan proses menggambar peta secara manual dengan tangan. Metode ini lebih cocok untuk pemetaan skala kecil atau ketika detail sangat penting. Kedua, pemetaan digital. Menggunakan teknologi komputer perangkat lunak khusus untuk membuat peta. Ini yang memungkinkan pemetaan lebih cepat dan lebih akurat, memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data geospasial dari berbagai sumber. Yang ketiga, pemetaan udara. Memanfaatkan citra udara yang diambil dari pesawat terbang atau drone untuk menciptakan peta. Metode ini sering digunakan dalam pemetaan wilayah yang luas atau sulit dijangkau. Yang keempat, pemetaan satelit. Menggunakan citra satelit untuk memetakan wilayah besar yang mengumpulkan data geospasial dari ketinggian yang jauh. Yang berikut unsur pemetaan. Judul. Yang pertama, judul. Judul adalah bagian dari peta yang memberikan informasi tentang apa yang direpresentasikan dalam peta tersebut. Biasanya, judul peta berada di bagian atas atau di tengah peta yang memberikan gambaran umum tentang area atau topik yang dipetakan. 2. Legenda. Legenda berisi tentang simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam bentuk untuk mewakili objek atau fenomena tertentu. Legenda membantu membaca memahami makna yang lebih simbol dari yang ada di peta. Yang ketiga, skala. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala diberikan dalam bentuknya angka, pemecahan atau perbandingan, dan pembantuan membaca memahami ukuran sebenarnya dari objek atau jarak yang ditampilkan dalam peta. Yang keempat, arah utara. Arah utara menunjukkan arah utara geografis dalam peta. Ini membantu pembacaan ini menentukan arah relatif dari objek-objek yang terpeta. Yang kelima, garis-garis koordinat. Garis-garis koordinat, garis lintang, dan garis bujur membantu untuk menentukan lokasi suatu titik peta berdasarkan koordinat geografis. Garis-garis ini membentuk jaringan di peta. Yang keenam, keterangan. Keterangan biasanya memberikan informasi tambahan tentang peta, seperti sumber data, tahun pembuatan peta, atau penjelasan khusus tentang wilayah tertentu. Yang ketujuh, batas wilayah. Batas wilayah menunjukkan batas atau perbuatan antara wilayah-wilayah yang berbeda dalam peta. Batas ini dapat berupa batas administrasi, batas negara, atau batas geografis lainnya. Yang ke-8, warna dan simbol. Warna dan simbol digunakan untuk membedakan objek-objek atau fenomena tertentu dalam peta. Penggunaan warna dan simbol ini membantu menyederhanakan representasi visual dari informasi geografis. Yang ke-9, skala warna. Skala warna digunakan untuk menunjukkan variasi nilai atau intensitas atribut tertentu peta. Metode Deep Area. Metode Deep Area merupakan metode paling sederhana untuk menghitung volume tanah. Pendekatan ini menggalikan luas permukaan dengan ketebalan galian maupun timbunan yang dikerjakan.
Contoh dari metode ini adalah menggali permukaan pondasi yang rata maupun pada pembuatan saluran yang buka tanah dan memiliki dasar yang rata. Rumus yang digunakan yaitu Pi sama dengan A kali T, di mana Pi sama dengan volume tanah satuannya meter kubik, A sama dengan luas permukaan tanah satuannya meter kuadrat, T sama dengan ketebalan galian maupun timbunan satuannya meter. Metode GERD. Metode GERD atau yang sering disebut sebagai metode Borovit. Seperti pada metode deep area, metode GERD juga menggunakan nilai ketebalan atau kedalaman. Namun ketebalan atau kedalaman tersebut bisa saja bervariasi di seluruh area pekerjaan. Metode GERD dilakukan dengan interpolasi volume yang menggunakan GERD dengan melapisi kedua permukaan, hitung menggunakan prismoidal dari seluruh jumlah volume GERD. Jadi saya akan jelaskan apa itu volume metode Appraise and Area dan volume metode prismoidal. Metode Appraise and Area merupakan alat yang berguna untuk memperkirakan kuantitas dalam konstruksi. Ini merupakan metode perkiraan untuk menghitung volume dan cukup akurat untuk sebagian besar situasi. Konsep umumnya adalah Anda dapat menghitung volume total atau V dari luas suatu material yang diberikan, luas dua ujung atau A, dan jarak tegak lurus antara dua sisi luas atau L. Rumus dari metode Appraise and Area ialah V sama dengan sigma kali L A1 tambah A2 per 2. Selanjutnya adalah metode prismoidal. Metode prismoidal merupakan metode perhitungan untuk mencari suatu volume secara teoritis melalui perkalian luas dengan panjang galian dan timbunan untuk keperluan teknik sipil, dan perencanaan diperoleh melalui perolehan luas rata-rata galian atau timbunan di dua buah profil melintang yang dikalikan dengan jarak antara kedua profil melintang tersebut. Rumus perhitungan metode prismoidal ialah V sama dengan H per B kali A1 tambah A2 kali A1 tambah A2 per 2 tambah A2, di mana V sama dengan volume galian tanah, A1 sama dengan luas cross section 1, A2 sama dengan luas cross section 2, H sama dengan jarak cross section 1 ke cross section 2. Volume, metode kontur, dan triangulate. Nah, yang pertama metode kontur. Apa sih itu metode kontur? Metode kontur adalah cara untuk mengukur volume suatu area atau objek berdasarkan garis kontur atau garis tinggi yang mengelilinginya. Metode ini biasa digunakan dalam survei dalam pemetaan untuk menentukan volume benda seperti bukit, tambang, dan struktur tanah lainnya. Penyusunan peta kontur. Pertama, dilakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data kontur, yaitu garis-garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama di permukaan tanah atau objek. Data ini kemudian digunakan untuk menyusun peta kontur yang menunjukkan berbagai tingkat ketinggian dalam bentuk garis-garis berbentuk melingkar atau tidak teratur, tergantung pada topografi area yang diukur. Perhitungan volume, yaitu untuk menghitung volume dengan metode kontur, perlu menentukan area atau objek yang akan diukur volumenya terlebih dahulu. Kemudian, menggunakan perangkat lunak khusus atau metode perhitungan manual. Volume dihitung berdasarkan perbedaan tinggi antara garis kontur yang berurutan di sepanjang tepi area atau objek tersebut. Volume dihitung dengan mengintegrasi area di antara garis kontur yang berbeda tinggi. Yang kedua yaitu metode triangulasi. Apa sih itu metode triangulasi? Metode triangulasi adalah teknik yang menggunakan jaringan segitiga untuk mengukur volume area atau objek yang kompleks. Nah, metode ini biasanya sering digunakan dalam permodelan digital dan pemetaan topografi. Pembentukan jaringan segitiga. Metode ini dimulai dengan membuat jaringan segitiga di atas area atau objek yang akan diukur. Titik-titik sudut segitiga dipilih berdasarkan data survei yang dilakukan secara teratur atau berdasarkan grid tertentu. Nah, yang ketiga yaitu perhitungan volume. Setelah jaringan segitiga terbentuk, ketinggian setiap titik sudut segitiga diukur atau diperkirakan.
Volume dihitung dengan menggunakan volume prisma segitiga yang dibentuk oleh masing-masing segitiga dalam jaringan. Volume total area atau objek dihitung dengan menjumlahkan volume prisma segitiga dari semua segitiga dalam jaringan.